wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa datang ke SDN 01 Papahan Tasikmadu Karanganyar. Bahagia sekali bisa bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah atau Pak Bambang Sarwanto SPD. Bagaimana Pak untuk kegiatan hari ini di SD Negeri 01 Papahan? Untuk kegiatan dari SD Negeri 01 Papahan hari ini, alhamdulillah bisa berjalan rutin. Setiap pagi anak-anak masuk sekolah, itu sudah ada Bapak Ibu guru petugas, karena ini masih protokol kesehatan, untuk mengecek suhu dan untuk hand sanitizer. Kemudian sebelum ada kegiatan, sebelum masa pandemi, sudah terbiasa untuk membiasakan anak-anak hormat dengan orang tua, Bapak dan Ibu guru. Itu setiap pagi anak-anak itu ada kegiatan salaman pagi di depan. Itu maksud supaya anak-anak itu tetap menghormat pada orang tua dan Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, selain untuk kegiatan anak-anak menghormati pada orang tua dan guru, itu juga diperiksa kedisiplinan anak-anak menggunakan atribut, kemudian menggunakan keseragaman, supaya anak-anak selalu dididik untuk kedisiplinan. Dan selanjutnya nanti anak-anak sudah masuk di kelas jam 7 kurang 10. Ini Pak. Masuk. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak, karena Bapak selaku top leader di sekolah, mengelola sekolah yang demikian besar, dengan murid yang sedemikian banyak dan kegiatan yang juga banyak, itu bagaimana perasaan Bapak sendiri? Ya, tentunya kita selaku pendidik, dengan adanya sekolah diminati oleh wali murid atau oleh warga dengan jumlah murid yang cukup besar, kita bangga, Bu. Di balik itu kita harus juga, konsekuensi kita harus bisa untuk membawa sekolah itu benar-benar mencetak anak-anak yang betul-betul bisa untuk menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu kita harus buat program yang sekiranya bisa untuk dikembangkan atau untuk anak-anak semuanya dalam menempuh ilmu di sekolah atau di SD kami. Oleh karena itu memang konsekuensi kita dengan Bapak dan Ibu guru dan tanggung jawab kita harus begitu besar untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya, untuk bulan ini Pak, berapa banyak siswa? Ya, berapa banyak siswa di sekolah Bapak? Untuk bulan ini di sekolah kami siswanya berjumlah keseluruhan dari 19 kelas itu ada sekitar 507. Oh iya, banyak sekali. Siswa. Ya. Kemudian dengan begitu, karena 19 kelas memerlukan guru yang banyak sekali juga. Berapa total gurunya Pak di sekolah? Total guru untuk guru kelasnya, wali kelasnya 19. Guru agama Islam 3, guru agama Katolik 1, guru agama Kristen 1, guru PJOK-nya ada 3. Di luar itu ada beberapa guru tamu. Jadi memang kita mengembangkan supaya anak-anak itu tidak hanya menerima di kegiatan akademik, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi guru tamu itu kita berikan untuk mengembangkan anak-anak di luar jadwal akademik. Itu ada bahasa Inggris, ada TI, walaupun di kurikulum 2013 itu sudah tidak menggunakan itu, maka kami masih menggunakan. Selain itu ada banyak untuk ekstrakurikulernya. Jadi supaya anak-anak memang selain tadi saya menyampaikan untuk yang akademik, anak-anak memang di luar akademik, misalnya olahraga, keagamaan, seni, semuanya tercover di SD Papahan 1. Jadi biar selalu diminati dan kita selalu mengembangkan untuk kegiatan anak-anak. Iya.
Tadi Bapak mengatakan bahwa pagi hari ada salam, meskipun sekarang pandemi, tangannya dengan cara yang berbeda ya, gitu. Ya, Kemudian tetap hormat kepada orang tua atau guru. Kemudian di situ di sekolah Bapak juga mengembangkan kegiatan ekstra yang demikian banyak. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bapak capai dari semuanya itu? Mengapa harus hormat pada orang tua? Mengapa harus begini dengan hubungannya perilaku bagaimana itu? ya. Jadi kita selaku pendidik untuk membiasakan atau memang untuk menanamkan karakter anak itu harus benar-benar di sekolah dasar itu ditanamkan sejak dini supaya anak-anak itu besok terbiasa. Salah satunya adalah penting sekali untuk menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, kita didik juga untuk masalah pendidikan keagamaan dipekerti. Itu memang supaya anak-anak itu besok tercipta generasi yang benar-benar dia itu bisa untuk meningkatkan daripada budi pekerti anak-anak sehingga terbentuk akhlak, terbentuk budi pekerti, terbentuk pendidikan karakter yang nanti ditanamkan sampai pada anak sampai besok dia dewasa. Ya. Dari pembicaraan ini sangat menarik. Tadi Bapak berkali-kali mengatakan karakter. Nah, karakter yang ada atau dikembangkan di sekolah. Caranya bagaimana Pak selain dari yang dikatakan tadi? Ya. Jadi selain dari yang saya sampaikan, itu memang kita punya program kegiatan untuk membiasakan anak-anak menciptakan karakter. Di situ anak-anak itu sebelum masuk atau sebelum mulai pelajaran, kita adakan kegiatan untuk nasionalisme dan keagamaan. Itu yang rutinitas kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya itu memang kita membiasakan anak-anak itu untuk saling toleransi pada teman-temannya. Salah satu contoh adalah kalau ada temannya yang sakit, itu kita biasakan anak-anak untuk menengok, untuk menunjuk didampingi bapak dan ibu guru. Kemudian kalau ada, mohon maaf, kalau ada keluarganya atau bahkan dari yang tapi kira-kira anak-anak ada yang non-sewu, ada yang meninggal, nanti anak-anak kita biasakan untuk ya istilahnya memberikan kalau istilah Jawanya peralinan atau kita peduli pada anak-anak supaya pembiasaan itu besok bisa diterapkan setelah dewasa di masyarakat maupun di keluarga. Ya. Mengapa ini harus dilakukan? Mengapa nasionalisme juga dikembangkan? Mengapa toleransi dikembangkan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang nasionalisme itu kan banyak. Ya. Anak supaya cinta tanah air, salah satunya itu. Kemudian anak bisa kalau mungkin saja ya bisa dikatakan bela bangsa. Kemudian yang toleransi itu anak dalam kehidupan bermasyarakat itu saling bisa untuk menghargai satu sama lain dan saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Salah satunya itu yang singkat. Ya. Dengan murid yang 500 lebih. Nah, bagaimana siswa kesadaran siswa dengan kegiatan pengembangan karakter yang dilakukan oleh sekolah. Siswa yang demikian banyak kan tidak sama. Nah, otomatis guru atau kepala sekolah bisa melihat bagaimana kesadaran mereka tentang itu. Ya, memang dari karakter anak atau dari watak anak yang sekian itu berbeda-beda. Dari Bapak Ibu guru wali kelas itu memang harus bisa menyelam dari masing-masing karakter anak yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita selalu membiasakan atau Bapak Ibu guru itu selalu membiasakan yang namanya kita itu sebagai orang tua di sekolah itu harus bisa menempatkan diri atau harus bisa untuk istilahnya ngomong atau mengasuh anak itu supaya dia itu terlayani walaupun dari anak-anak itu berbeda karakternya, berbeda watak dan sifatnya, supaya kita nanti anak-anak itu semuanya bisa terlayani dengan baik, ya kita harus sabar, kita harus bisa mengerti dan paling tidak itu kita punya catatan.
harapan dari kami, dari sekolah itu, anak-anak itu semuanya dengan yang berbeda latar belakang dan karakter tadi, semuanya harapan kita bisa baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Ya, berarti dengan sudah dikelola sedemikian baik dan SD Negeri 01 Papan merupakan SD yang jadi pusat rujukan atau standar nasional. Tidak ada perundungan di situ ya? Kasus bully ada tidak di sekolah? Pembulian? Ya, alhamdulillah Bu, dengan adanya kesigapan dari Bapak dan Ibu guru, perundungan, kemudian bully dan lain sebagainya, selama ini memang kita antisipasi betul. Kita antisipasi caranya bagaimana? Ya kita selalu memperhatikan sikap anak-anak itu pada saat terutama pada saat istirahat, pada saat di dalam kelas. Bapak dan Ibu guru itu selalu untuk mengamati dan punya catatan-catatan bagi anak-anak yang mungkin saja dianggap ada yang lain daripada yang lain. Nah itu ada, menurut saya bisa dikatakan perhatian khusus, tetapi tidak selalu anak itu istilahnya supaya tidak takut, itu kita pantau terus. Jadi semuanya akhirnya sampai saat ini belum pernah ada, atau toh kalau ada itu hanya masalah-masalah kecil biasa. Kalau kami mengatakan tidak ada, yang namanya anak banyak tetap ada. Ya alhamdulillah akhirnya semua hal-hal yang anak-anak itu akan membuli, perundungan dan sebagainya itu bisa teratasi. Ya, baik ya. Ini perlu diacungi jempol, bisa juga sebagai contoh SD yang lain. Ya, karena saya melihat ya dari murid SD Papalan yang sedemikian banyak, gurunya juga sedemikian banyak, itu kan perlu perhatian ekstra dari tidak seperti SD-SD yang lain lah. Nah sekarang rencana ke depan setelah semuanya ini terjadi dan karakter yang sudah terbentuk seperti ini, dan selama ini SD Negeri 01 Papan Bapak mengatakan kondusif. Rencana ke depan bagaimana Pak untuk mengembangkannya? Ya, jadi ya tadi alhamdulillah untuk kondisi keluarga kami, baik Bapak Ibu guru maupun semua itu selama ini kondusif. Rencana kami ke depan memang nanti dari Bapak dan Ibu guru beserta siswa itu setiap kali kita adakan apa yang namanya pembinaan. Bapak Ibu guru jelas itu setiap kali ada permasalahan segera kita atasi. Jadi sekecil apapun masalah yang terjadi di sekolah, itu Bapak Ibu guru wali kelas secara internal itu untuk segera mengatasi. Kemudian kalau memang ini disampaikan atau disampaikan di sekolah, itu tetap segera kami musyawarahkan bersama supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu tidak berlarut-larut dan akhirnya cepat terselesaikan. Jadi program kami ke depan memang atau saat ini sudah kami laksanakan, kita selalu koordinasi, kita selalu musyawarah, kita selalu ada kedekatan antara siswa, guru, kepala sekolah dan semua sivitas atau warga yang ada di SD Negeri 01 Papan. Iya, pembicaraan ini menjadi sangat menarik. Tetapi waktu kita memang terbatas. Semoga kehadiran saya di SD Negeri 01 Papan meskipun secara daring tidak mengganggu aktivitas sekolah, tidak mengganggu aktivitas Pak Bambang selaku kepala sekolah. Kesimpulan dari pembicaraan ini. Nah, sekarang mohon bisa disampaikan apa yang kita bicarakan selama ini tadi, Pak. Ya, kesimpulannya bahwa di SD Negeri 1 Papahan itu sudah punya komitmen bersama untuk membentuk anak-anak yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, dan tentunya berkarakter. Dengan cara kita laksanakan di kegiatan setiap hari, semuanya bisa terkondisikan dengan baik oleh Bapak dan Ibu guru semuanya staf Keluarga Besar SD Negeri 01 Papahan. Terima kasih Pak Bambang. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi
SD Negeri 01 Papan sebagai SD negeri yang sangat besar dan diminati, mestinya punya sesuatu yang bisa diunggulkan di sini. Sekarang sudah dikatakan bahwa karakter dan kepribadian termasuk di situ, siswa juga guru dan civitas sekolah bisa saling berbagi, sama-sama untuk mengembangkan ini. Jadi ke depan semoga koordinasi, kemudian kerjasama yang bagus antara sekolah, kepala sekolah, guru, maupun tenaga di sekolah, termasuk penjaga, siswa, dan komite, juga pembina bisa terus berlanjut dengan baik. Dan saya kira pertemuan ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf bila pertemuan ini mengganggu. Semoga ke depan SD Negeri 01 Papan lebih maju, karena ini sudah maju, berarti sudah luar biasa. Prestasi pun bisa selalu diukir setiap tahunnya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Terima kasih, Pak. Bunda, sebelumnya saya matur selaku Kepala SD Negeri 01 Papan. Terima kasih atas perhatian dan perawan bidang untuk masalah SD Negeri 01 Papan. Tentunya kami mohon doa restunya. Semoga di SD Negeri 01 Papan tetap bisa berjalan berkembang dengan baik. Dan kami tetap mengupayakan untuk kerjasama dengan satu keluarga di sekolah, dengan Bapak Ibu pengawas dan stakeholder di pendidikan, dengan komite dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di sekitar SD Papan 1. Dengan harapan sekali lagi mohon doa restunya, semoga di SD Negeri 01 Papan dapat berkembang sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.